Ya, ini terkait mixing, ya, terkait mixing dan juga agitator. Jadi di sini nanti kita akan bahas beberapa poin ya terkait mixing. Yang pertama, oke. Jadi nanti ada beberapa poin ya yang akan kita bahas. Yang pertama itu terkait jenis-jenis ini ya, pengaduk, kemudian definisi dari mixing itu sendiri. Ya. Kemudian nanti kita akan melihat aplikasi ya, video terkait mixing dan juga pengaduk. Untuk mixing sendiri, oke. Kemudian juga kita akan bahas aplikasi ya, aplikasi mixing di dalam industri ya. Nah, pengadukan atau mixing sendiri itu adalah sebuah proses yang dimana kita menciptakan terjadinya gerakan, ya. Gerakan dari bahan yang kita olah, yang kita proses, ya untuk bisa dicampur secara homogen, ya. Baik itu dari sisi molekul-molekul yang ada di dalamnya, partikelnya, ataupun komponen-komponennya supaya itu bisa tercampur secara merata, ya, atau bisa terdispersi secara cepat, ya. Jadi ini pengertian dari pengadukan dan tujuan salah satu tujuan dari pengadukan. Jadi yang nantinya biasanya pengadukan atau agitasi itu akan menimbulkan yang namanya pola sirkulasi. Ya, nanti akan kita bahas ada beberapa pola yang dihasilkan dari proses pengadukannya. Nah, sedangkan agitator itu adalah alatnya, ya, alat untuk mengaduk. Yang berfungsi ya tadi untuk mengaduk pada proses mixing. Nah, di sini ada ilustrasi gambar dari pengaduk ya, dan juga komposisi atau proporsi bagaimana kita nanti mendesain sebuah alat mixing ya. Jadi semuanya itu ada perhitungannya. Jadi kita ingin mendesain sebuah alat gitu ya, yang itu berfungsi sebagai tempat untuk mengaduk ya, kita perlu memperhitungkan di sini ada wadah ya. Kalau mungkin kalau di skala kecil atau skala lab kita biasanya menggunakan beaker glass ya, Kemudian supaya pengadukannya itu terjadi secara efisien, kita perlu mengukur terlebih dahulu ya pengaduk yang ukuran pengaduk yang tepat ya, supaya pengadukan itu berlangsung secara merata atau homogen atau sempurna ya. Jadi ini ada perhitungannya. Di sini nanti kalian juga bisa cek ya di Ginkoplis itu ada cara menghitungnya ya. Ini saya ambil dari Ginkoplis ya, sama dengan yang ada di PPT ini. Ini ada pengaduk ya, pengaduk yang didesain dengan ukuran ini, ada DD ini adalah diameter dalam ya dari pengaduk, kemudian DA ini adalah diameter luar ya. Jadi ini nanti ada komposisinya ya. Kemudian ini jarak antara pengaduk batangnya dengan sisi yang ada di kanan dan kiri ini adalah bevel ya. Bevel ini tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya vortex. Vortex itu adalah pusaran ya yang biasanya menimbulkan ini ya seperti luapan atau percikan dari air. Nah, itu kita minimalisir dengan yang namanya bevel ya. Ya, jadi ini ada bevel, jadi kayak batangan atau piringan kecil gitu ya, yang ukurannya panjang memanjang ke bawah seperti ini, yang itu kita pasang di dinding-dinding. Ada yang
nanti biasanya ada eksperimennya ya. Ini cocoknya dikasih bevel 2 atau 3 atau 4. Jadi nanti bisa melalui eksperimen ya. Jadi kalau kita kasih misalkan 2, kira-kira vortex yang terjadi atau pusaran ya. Kalau diaduk itu kan pasti menimbulkan pusaran di bagian tengahnya. Apakah pusarannya itu bisa diredam hanya dengan 2, ataukah butuh 3, ataukah 4 ya. Jadi ini nanti tergantung dari nanti ketika kita percobaan nih. Ini untuk mencegah terjadinya vortex, ya, pusaran air yang ada di sini. Kemudian, nah, nanti ini semua diperhitungkan jarak dari batang ke dinding, ya, kemudian jarak diameter pengaduk ke dinding juga diperhitungkan, kemudian lebar wadahnya dengan ukuran pengaduknya itu harus proporsional supaya ya tadi pengadukan atau mixingnya itu terjadi secara sempurna. Ya. Kemudian ini ukuran bevelnya juga diperhitungkan. Kemudian lebar atau tinggi dari pengaduk yang bagian sini ya itu juga ada perhitungannya. Ya, ketinggian air pun nanti diperhitungkan. Itu berpengaruh terhadap nanti berlangsungnya proses mixing. Kalau di Genpoplis nanti ini perbandingannya ya. Ada, nah ini perhitungannya. Jadi kita membandingkan, jadi untuk mendesain sebuah alat mixing yang bagus, ya kita perlu memakai aturan atau rumus ini. Jadi nanti perbandingan antara diameter DA tadi itu adalah diameter luar ya, dibandingkan dengan DT. DT di sini adalah diameter tangkinya. Jadi diameter dari pengaduk dibandingkan diameter dari tangki itu nanti nilainya harus antara 0,3 sampai 0,5 ya. Ini sudah standarnya ya, perhitungan standarnya. Kemudian kemudian untuk ini tinggi atau lebar dari pengaduk itu ya dibandingkan dengan diameter pengaduknya itu harus 1:5. Kemudian ini diameter dalam dibanding diameter pengaduk, perbandingannya harus 2:3. Kalau yang L ini tadi adalah ini, jarak dari batang ini ke bevel ya, itu dibandingkan dengan diameter luar ya, diameter luar dari pengaduk itu 1:4. Nah, dan seterusnya ya. Di sini ada standarnya. Jadi kalian gunakan rumus seperti ini ya. Kemudian di Genpoplis juga ditampilkan ya terkait rumus ya bagaimana menghitung power number ya, angka dari power ya, daya. Nah, itu nanti kita akan menggunakan persamaan 342 ya. Ini untuk satuan SI dan yang kedua ini untuk satuan English ya. Bedanya apa? Bedanya ada di bagian GC-nya. Kalau SI tidak pakai GC, kalau English pakai GC. GC itu faktor koreksi percepatan gravitasi ya, yang 3,2174 ya, 32,174 itu. Ya, kemudian ini ada keterangan di sini. Ya. Dijelaskan ya di sini ada kurva, ya, kurva perbandingan grafik ya, grafik antara NRE dengan NP, nilai hubungan antara Reynolds number dengan power number ya. Ya, di sini jika nah, ketika NRE-nya itu kurang dari 300 nilainya, di sini kan ada 10⁻² ya. Nah, berarti posisinya di sini. Jika NRE itu kurang dari 300, kurva ini ya dapat digunakan untuk impeller atau pengaduk yang sama ya di dalam tangki yang tidak berbuffer ya. Jadi kurva ini bisa digunakan ya untuk
kalau kita nanti menggunakan pengaduk ya di sebuah tangki yang tapi itu tidak memiliki bevel ya. Nah, ketika NRE-nya itu berada di atas nilai 300, maka power konsumsinya atau power number-nya untuk tangki yang tidak berbevel itu dianggap kurang dari power number untuk bejana yang memiliki bevel ya. Nah, nanti ini referensinya ya, B3R1 ini adalah referensi bukunya. Untuk penjelasan lebih detailnya nanti kalian bisa cek ya, di bagian appendix ya nanti. Ya, B3 dan R1 itu merujuk kemana nanti kalian bisa cek. Kemudian di sini ada contoh soal terkait ini ya, power konsumsi untuk sebuah alat pengaduk. Ya. Nah, ini sebenarnya kalau kalian buka Jinkoplis ya, di sini ini masuk di grafik 3.44. Jadi ini grafik 3.44 hubungan antara power number dengan pengaduk ya, variasi pengaduk dan juga variasi bevel. Ya. Di sini ada gambar kurva, jumlahnya ada 5 ya. Ada 5. Yang kurva 1 ini biasanya untuk penggunaan pengaduk ya, jenisnya itu turbin. Jadi untuk yang poin 1 ini nanti ada, kalian bisa baca di Jinkoplis ya. Untuk kurva 1 ini diperuntukkan untuk penggunaan pengaduk turbin ya. Nanti saya jelaskan macam-macam pengaduk ya, jenis-jenis pengaduk. Nah, ini untuk yang kurva 1 itu untuk turbin dengan 6 blade, 6 bilah ya. Kalau yang kurva 2 ini untuk pengaduk turbin dengan 6 blade juga, tapi kalau yang kurva 1 itu turbin dengan disk, kalau yang kurva 2 turbin yang terbuka ya, open turbin. Nanti bisa dicek di 342J. Nah, ya kurva 342J. Oke. Ini mungkin saya bukakan Jinkoplisnya ya, biar nanti kalian tergambar bentuk pengaduknya ya. Ya, ini jenis-jenis pengaduk ya. Kalau kita lihat di sini ada yang pertama ini adalah pedal ya. Pedal itu semacam kayak blade apa bilah gini ya. Nah, seperti ini. Kalau ini dilihat dari sisi samping, kalau ini kita lihat dari sisi atas ya. Nah, kemudian yang B ini contoh dari pedal juga, tapi bentuk engkor. Engkor itu jangkar ya. Jadi bentuknya seperti jangkar. Ini termasuk pedal, jenis pengaduk pedal juga. Jadi A dan B ini sama-sama pedal, tapi kalau yang ini pedal dengan 4 bilah ya, 4 blade. Kalau yang C ini itu adalah turbin ya, bentuk turbin itu seperti ini. Kalau dilihat dari atas ini ya, ini dengan 6 blade ya, ada 6. Kemudian yang D ini adalah turbin dengan blade yang memiliki sudut kemiringan 45 derajat. Jadi ini agak ada posisinya agak miring. Ini pedal, ini turbin. Nanti ada lagi namanya propeller ya. Ini masih dua jenis pengaduk ya. Nah, yang grafik di sini ya, ini kalau saya tampilkan, nah di sini, nah ini untuk kurva 1 itu untuk turbin dengan disk. Turbin dengan disk itu contohnya ada di gambar 343 ini. Ya, ini ya turbin dengan disk ya. Disk itu kayak piringan ya, hampir seperti piringan ya. Oke.
Kemudian kalau yang ini open turbine di sini seperti yang gambar 342C. Jadi nanti jenis pengaduk itu mempengaruhi nilai power number ya. Nah, yang ini open turbine itu yang seperti ini ya. Yang C. Kemudian kalau yang kurva 3 ini untuk turbin dengan sudut kemiringan tadi ya 45 derajat. Kemudian yang kurva 4 itu untuk propeller ya. Propeller nanti saya tunjukkan bentuknya propeller ya. Nah, di sini ada keterangan lagi dengan syarat apa? Diameter luar dibanding tingginya itu nilainya 5. Ya. Atau juga bisa dengan 4 ini untuk yang tanpa baffle, kemudian atau bisa juga dengan baffle yang masing-masing itu ukurannya diameter tangki dibanding dengan nilai J-nya tadi itu sama dengan 12. Jadi ini kalian cek dulu apakah perhitungan kalian tuh masuk yang kurva 1, kurva 2, apa 3, apa 4, apa 5. Ini kalian bisa lihat di sini ya. Itu nanti kita baru bisa menemukan nilai NP-nya, nilai power number-nya. Nah, kita akan cari dulu NRE-nya. Ya, cari dulu NRE atau bisa juga seperti ini. NRE dan NP dihitung, kemudian ditarik ya garis dari kiri, ini dari bawah, kemudian dia memotong di sisi mana. Kalau misalkan dia memotong di kurva 1, berarti kita butuhnya pakai pengaduk jenis yang kurva 1. Kalau dia memotong di kurva 2, berarti kita pakai yang kurva 2. Makanya tadi kalau kurang NRE-nya nilainya kurang dari 300 yang ada di sisi sini, ya, ini maka kita akan agak kesulitan ya, karena ini di sini selisih perbedaannya sangat dekat ya, maksudnya tidak terlalu jauh. Nah, sehingga ini perlu didetili lagi ya, dilihat lagi. Ini dia lebih cocok yang mana. Jadi kalau seperti ini kan berarti akhirnya kita bisa pakai yang 1, bisa pakai yang 2, 3, 4, 5. Jadi kayak sama aja, nggak pengaruh mau pakai yang turbin, mau pakai yang propeller, mau pakai yang pedal itu kayak nggak pengaruh kan ya, karena memang selisihnya antara kurva 1, 2, 3, 4, 5 itu hampir sama. Makanya di sini dikatakan kalau kurang dari 300 maka kita bisa menggunakan impeller yang manapun, ya, jenis manapun terserah, untuk tangki yang tidak berbaffle. Ya. Tapi kalau nanti berbaffle ya nanti bisa dipilih di sini, ada yang menggunakan baffle dengan nilai diameter tangki dibagi J itu harus sekian. Ya, seperti itu. Jadi patokannya dari grafik itu untuk menentukan jenis pengaduk yang akan kita gunakan. Ya. Nah, dan grafik itu dapat dari mana? Dari hasil penelitian dan eksperimen ya. Ini diambil dari jurnal ya. Jurnal dari penelitian ini orang-orangnya ya namanya. Kalau yang kurva 1, 2, 3 itu dari Bates, Fondi, kemudian Kopstein ini sudah meneliti tentang itu. Kemudian kalau kurva yang 45 yang meneliti itu adalah Ruston, Everett ya. Jadi ngambilnya dari referensi jurnal. Oke. Nah, ini nanti bisa nanti kita coba ya perhitungannya. Di sini kan sudah ada diketahuinya semuanya, tinggal nanti dimasukkan ke dalam rumus NRE-nya, dapat angka sekian. Ya. Kemudian di sini jika menggunakan kurva 1, ya, di mana diameternya itu sekian dibanding W itu 5, ya, dan nilainya ini sekian, maka untuk nilai NP dan NRE segitu, ya, nah nanti kita akan dapatkan nilai P, ya, P-nya ya dapat sekian, ini dari rumus ya, dari persamaan, kemudian dapat NRE-nya, ya, ya kemudian dimasukkan ke rumus ini ya, rumus persamaan yang P ini kan tadi masih mencari nilai NRE dulu ya. Nah, kemudian baru di sini
ditentukan, gitu ya, ditentukan jenis pengaduk apa yang tepat ya. Nah ini, nah nanti bisa kalian pelajari ya. Kemudian ini rumus yang dari Jean Koplis ya, untuk rumus power number-nya ini. P itu power number tadi ya. Sorry, P-nya itu power, NP-nya yang power number. Oke. Ya, jadi persamaan yang ada di ini ya, NRE dan NP atau P ini tadi itu berlaku bagi tangki yang berbevel ya, maupun juga yang tidak berbevel. Jadi berlaku untuk semuanya. Nah, namun di sini untuk tangki yang tidak berbevel, nilai angka powernya, ya, power number-nya yang nanti kita dapatkan itu harus dikoreksi lagi dengan namanya angka front atau front number, NFR ya ini ya. Jadi kalau untuk yang tangki tidak bersekat masih ada proses lagi ya. Harus dikoreksi dengan front number. Nah, di sini. Apa itu front number? Front number itu adalah rasio antara tegangan inersia terhadap gaya gravitasi per satuan luas ya. Yang itu gayanya bekerja pada fluida yang ada dalam tangki. Nah, ini karena ketika terjadi pengadukan itu pasti ada gelombang ya. Nah, pasti akan terjadi gelombang di dalam fluida tangkinya, itu enggak, dan itu tidak bisa diabaikan ya. Itu termasuk nanti mempengaruhi tadi ya efisiensi dari pengadukan, sehingga front number ini perlu dimasukkan, perlu tidak bisa diabaikan ya. Jadi front number ini perlu dimasukkan sebagai nilai koreksi. Nah, untuk menghitung nilai koreksinya tadi, kita bisa menggunakan, kalau front number ini rumusnya seperti ini ya, kecepatan putar pengaduk kuadrat dikalikan diameter pengaduknya dibagi percepatan gravitasi. Kalau yang mencari nilai NP-nya kalau sudah dikoreksi, berarti NP yang sebelumnya, yang sudah kita dapat dari rumus yang ini ya, NP, itu kita kalikan dengan nilai front number-nya. Nah, ada pangkat M di sini, eksponensial M, itu didapat dari M sama dengan A min log ya, NR, ini NR ya, per B. Ya. Oke. Nanti nilai A dan B itu merupakan konstanta. Jadi sudah diketahui ya nilai A dan B-nya. Kemudian di sini berapa sih lamanya waktu pencampuran atau waktu mixing, ya proses mixing waktu tinggalnya di dalam tangki itu berapa lama, ya, itu nanti akan dipengaruhi oleh alatnya, jenis pengaduknya, kemudian tangkinya, dan juga dipengaruhi oleh jenis fluida atau cairan yang diproses, yang diaduk. Ya. Kemudian yang berkaitan dengan alat, jadi yang mempengaruhi lamanya waktu pencampuran, itu yang pertama ada tidaknya bevel. Ya. Ada tidaknya bevel atau sekat, kemudian berapa jumlah pengaduk yang terpasang, tadi maksudnya berapa banyak blade-nya ya yang ada, kemudian berapa ini jumlah pengaduknya, kalau jumlah blade-nya itu yang jumlah daun pengaduk, kemudian berapa sih kecepatan putaran pengaduk ya, kalau biasanya biasanya diberikan dengan satuan RPM ya, RPM rotation per menit, ini laju pengaduk ya. Kemudian ada juga seberapa tinggi kedudukan pengaduk pada tangki. Jadi apakah sudah proporsional ya. Posisinya itu apakah sudah tepat ya. Kemudian juga ukuran dari pengaduk itu sendiri, diameternya berapa, tingginya berapa, itu juga pengaruh. Kemudian bagaimana jenis pengaduknya yang digunakan, apakah dia pakai turbin, propeller, ataukah pedal ya. Jadi ternyata semua ini berpengaruh terhadap lamanya proses mixing, sehingga banyak kemudian peneliti yang kemudian meneliti
ya macam-macam tadi, terkait diameter pengaduk itu gimana, jenisnya seperti apa ya, bagaimana memasang posisi pengaduk yang tepat, itu semua diperhitungkan. Kemudian kedudukan pengaduk pada tangki, kalau kita breakdown lagi, itu yang seperti apa maksudnya? Maksudnya adalah jarak pengaduk terhadap dasar tangki. Jadi apakah sudah tepat ya posisinya jarak dari pengaduk ke tangki. Kalau kita lihat di sini, nah ini C-nya ini, pengaduk ke tangkinya ini harus proporsional ya, harus sesuai dengan perhitungan yang ada di sini. Nah ini berarti C per DT-nya itu harus sepertiga. Nah ini harus benar-benar sesuai. Kalau bisa disesuaikan dengan standar ini. C dibanding diameter tangki nilainya sepertiga. Sehingga nanti kita bisa dapatkan nilai C-nya ini berapa. Ya. Nah, kedudukan pengaduk yang pas gitu ya, untuk proses mixing. Itu harus diperhatikan juga. Kemudian pola pemasangannya, apakah dia tengah vertikal, ya, atau tidak di bagian tengah, agak ke sisi samping gitu ya, tapi vertikal. Kemudian apakah dia miring posisinya ataukah horizontal, itu nanti juga mempengaruhi proses mixing-nya, lamanya proses mixing. Kemudian kalau itu yang dipengaruhi dengan jenis cairan yang diaduknya, ya, maka nanti dilihat lagi cairannya atau fluidanya tadi itu densitasnya itu seberapa, itu nanti pengaruh. Makanya kan densitas itu tadi dimasukkan ke dalam rumusnya. Nah, karena dia pengaruh juga ke sini ya. Ini raw fluida itu pengaruh ke bilangan Reynolds juga ya. Jadi makanya dimasukkan untuk pengaruh ya, densitas fluida itu pengaruh apakah dia kental, ya viskositasnya itu juga berpengaruh. Kalau dia kental pasti akan mempengaruhi kecepatan pengadukan dan juga mempengaruhi lamanya pengadukan. Kemudian jumlah cairan, banyaknya fluida yang diaduk, apakah setengah tangki atau full sampai memenuhi tangki, itu juga pengaruh. Kemudian jenis cairannya, apakah dia miscible atau immiscible, apakah dia terlarut sempurna ataukah membentuk lapisan, nah itu juga pengaruh. Ya ini semua perlu diperhitungkan ya. Nah, jadi mixing di sini memang kenapa harus dilakukan proses mixing, karena tujuannya adalah kita ingin mencampur dua cairan atau dua liquid ya, yang itu kita asumsikan bisa saling melarut ya. Kemudian juga tujuannya untuk melarutkan padatan dalam cairan, proses mixing ya, seperti kalau kita mengaduk garam atau air ya, supaya bisa larut dalam cairan. Kemudian juga bisa untuk mendispersikan, jadi nggak hanya antara cairan dengan cairan, bisa juga padatan dengan cairan, bisa juga dengan antara gas dengan cairan. Ya, biasanya dalam proses itu ya, absorpsi itu kita mendispersikan gas dalam cairan. Cuma nanti bisa ditambah dengan yang namanya pengaduk. Atau juga bisa untuk mempercepat perpindahan panas. Ya, diaduk supaya apa? Supaya panasnya itu bisa merata. Ya. Ini nanti akan biasanya ditemui di alat reaktor, ya, reaktor atau jaket pemanas ya misalkan. Jadi kalau kalian nanti biasanya kalau perancangan pabrik itu kalian pasti ketika menggambar flowsheet pabrik, ya diagram alir pabrik itu di dalam proses itu jika dia melibatkan yang namanya reaksi, ya nanti kalian akan membuat semacam reaktor, gitu ya, reaktor yang berpengaduk, ya. Ya ini bawahnya ini ada bentuk, ini namanya bentuk bisa dish head, bisa torus spherical, ya. Nah ini nanti ada di luarnya ini adalah jaket, ya, bisa jaket pendingin atau jaket pemanas. Nah biasanya di sini ada pengaduknya. Nah, ya. Nah biasanya ya pengaduk ini selain fungsinya untuk bisa meratakan ya campurannya, kita pasti di sini nanti kita akan memasukkan bahan-bahan mencampur gitu ya.
Nah, selain itu juga untuk mempercepat, jadi perpindahan panas yang ada di jaket ini ke dalam tangki. Ya. Nah, fungsinya mixing ini juga untuk mempercepat terjadinya perpindahan panas. Atau juga selain jaket juga bisa, kalau misalkan reaktornya itu menggunakan koil. Koil itu bisa bentuk spiral seperti ini ya, koil. Nah, dan di tengahnya ini dikasih kayak pengaduk. Ya. Itu juga untuk mempercepat proses perpindahan panas. Oke. Ini tujuan dari mixing, kemudian nah di sini kita juga bisa ya melihat nanti ketika proses mixing, misalkan tangkinya itu transparan ya, misalkan kita bisa lihat dari luar. Nanti kalau kalian praktikum di lab pilot plant ya, itu nanti ada pengaduk ya. Ini ada gambarnya. Itu bentuknya transparan ya. Nah ini, nah seperti ini. Nah ini tujuannya apa? Dibuat transparan karena kita ingin melihat pola alirannya ya. Kalau setelah diaduk itu nanti pola alirannya seperti apa. Nah ini dibuat transparan memang. Ya, jadi kita nanti bisa melihat pola aliran dari hasil mixingnya tadi. Nanti akan dicoba dengan beberapa kecepatan ya. Kalau misalkan pelan itu nanti menghasilkan pola aliran yang seperti apa. Kalau cepat hasil pola alirannya seperti apa. Nah itu nanti tergantung dari jenis pengaduk yang kita gunakan. Kalau propeller nanti pola alirannya seperti apa menghasilkannya. Kalau yang turbin nanti pola alirannya seperti apa. Ya. Nah, nanti akan kalian akan tahu ketika nanti sudah praktikum ya. Nih. Nah, kalau bicara mengenai jenis-jenis pengaduk, nah di sini yang pertama ada namanya propeller. Nah, ini ada jenis pengaduk namanya propeller. Modelnya seperti ini ya. Atau kadang orang menyebutnya impeller, propeller ya. Nah, di sini dengan model pengaduk yang seperti ini ya, ini bisa memindahkan ya tenaga energi mekanik dengan mengkonversi gerakan rotasi ya, sehingga nanti akan menciptakan gaya untuk terjadinya pengadukan ya. Jadi propeller ini memang adalah nanti akan, ini sebenarnya pengaduknya ya, nanti dia akan dihubungkan dengan yang namanya motor ya. Jadi pengaduk ini bisa berputar ketika nanti dihubungkan dengan motor. Jadi nanti akan ada batang di sini, batang panjang yang dihubungkan dengan mesin motor ya untuk memutarnya. Yang mesin motornya nanti itu pasti akan dilengkapi dengan ini indikator kecepatan. Jadi nanti kita akan bisa tahu kalau kecepatannya sekian, putarannya seperti apa, kemudian menghasilkan pola aliran yang seperti apa. Jadi nanti kalian akan lebih jelasnya ketika praktikum ya. Nah, ini model propeller dengan 4 blade ya, yang diameternya jadi macam-macam ya, diameternya itu ada yang panjang, ada yang juga kecil seperti ini. Kalau 3 blade itu yang seperti ini ya. Ada yang 4 blade, 3 blade, ada yang juga 6 blade, nanti tergantung kebutuhan. Ya, itu nanti kapan kita menggunakan yang 3, 4, 5, apa 6, itu nanti tergantung dari hasil perhitungan kita. Tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kalau kita menghitung NFE, nilai power number-nya itu misalkan ketemu sekian, ya, maka kita cocoknya pakai yang propeller apa turbin apa yang pedal gitu ya. Terus kemudian cocoknya pakai yang berapa daun, apakah 3 daun pengaduk, apakah 4, apakah 6. Nah, itu nanti dari hasil perhitungan. Ada nanti rumus yang dipakai untuk menghitung jumlah daun pengaduk ya, dan juga menghitung jumlah pengaduknya. Nah,
ciri-cirinya propeller, kapan kita pakai propeller, ya, itu ketika kecepatan yang kita butuhkan untuk mengaduk itu antara 400 sampai 1750 rpm. Jadi kalau ternyata kecepatan yang kita butuhkan itu antara ini sampai ini, ya, maksimal sekitar 1750, maka lebih baik pakai propeller. Ya. Nanti kalau lebih dari ini, jenis pengaduknya beda lagi. Jadi gunakan jenis pengaduk yang tepat sesuai kebutuhan. Ya. Kemudian ini cocoknya juga untuk fluida dengan viskositas di bawah 3 Pascal second atau 3000 centipoise. Jadi viskositasnya harus di bawah itu. Jadi yang biasanya ini itu untuk fluida yang encer, ya. Ya nggak terlalu encer, ya. Kalau yang encer itu kita bisa pakai turbin, ya. Kalau ini ya masih medium lah, ya. Dibilang kental juga tidak, dibilang encer juga enggak. Jadi tengah-tengah, ya. Ini kecepatannya juga termasuk kecepatan yang nggak terlalu cepat, juga nggak terlalu lambat, ya. Sekian, ini tengah-tengah. Kemudian aliran yang di pola aliran, ya, ini yang tadi seperti saya sampaikan, pola aliran yang dihasilkannya itu bertipe aksial, ya, aksial flow. Ini kalau kita lihat di Infobris modelnya axial flow, ya. Nah ini, ya. Jadi nanti model axial flow itu kayak gini. Jadi kalau ini diputar, maka nanti aliran itu akan berputarnya seperti ini, ya. Nah, ini kalau kita lihat dari atas nanti jadinya seperti ini. Ini dari sampingnya. Ini namanya pola aksial. Ini biasanya dihasilkan dari jenis pengaduk propeller. Ya, ini digunakan untuk cairan dengan viskositas rendah, ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, bisa untuk yang encer tapi enggak yang encer banget, ya. Viskositas rendah itu encer, ya. Ini ada video, ya. Mungkin bisa sambil dilihat. Ini propeller, ya. Ini pengaduknya pakai propeller. Kemudian ini diameter tangkinya sekitar 11, ya. 11 cm. Ini ketinggian airnya juga 12, ya, 12 cm. Ya, propeller kecil, ya, diameternya nggak terlalu lebar. Ini batangnya yang nanti dihubungkan dengan motor, ya. Ada motor penggeraknya. Nah, ini ketika sudah diputar, nah ini alirannya, ini tanpa bevel, ya, tidak ada bevelnya, tidak ada sekat. Nah, ini kalau kita lihat, ini namanya vortex, ya. Pusaran ini namanya vortex. Nah, kalau vortexnya itu terlalu ini, ya, keras, nah ini kita bisa lihat pola aliran. Ya, seperti itu, ya. Nah, ini kalau cepat, ya, atau keras itu kan bisa menimbulkan luapan atau percikan, ya. Nah, itu yang nanti diredam dengan menggunakan baffle biasanya. Oke. Kemudian untuk jenis yang kedua ini ada pedal, ya. Jenis pengaduk pedal. Oke. Nah, modelnya seperti ini, ya, ada kayak bilah-bilah gitu, ya. Di ini jumlah pengaduk ini ada dua, berarti dua pengaduk dengan jumlah daun pengaduknya ada 6. Ya, ini contoh dari pedal. Ya. Oke, ya, ini ilustrasinya seperti tadi, ada motor, ada batangnya, kemudian ada pengaduknya. Nanti untuk pedal bedanya dengan propeller apa? Ya. Nah, di sini, jadi pengaduk jenis pedal ini memang digunakan untuk
Ini ya, impeller untuk viskositas yang ini kebalik, harusnya viskositas yang tinggi, yang kental ya. Nah, jadi memang pedal ini digunakan untuk viskositas yang tinggi, cairan yang cukup kental ya. Kita bisa lihat viskositasnya sampai 500.000 cp. Kalau yang ini kan cuma 3.000 cp ya, centipoise. Kalau yang ini sampai 500.000 cp. Jadi memang digunakan untuk cairan yang kental dan beroperasi pada kecepatan putaran yang rendah. Ya, karena kalau kental kan otomatis butuhnya kecepatan rendah, maksimal 200 rpm. Ya. Nah, pola aliran yang ditimbulkan dari pedal, jadi pedal ini bentuknya bisa macam-macam ya. Ini 4 blade seperti ini 2 blade, tapi ini bisa kita sebut dengan jangkar ya, atau engkor tadi ya. Pedal yang jenis engkor, seperti jangkar. Kalau ini yang pedal pada umumnya ya. Nah, ini menimbulkan arah radial, ya, arah radial atau tangensial. Nah, pedal seperti ini tidak menyebabkan jadinya vortex seperti yang ada di propeller tadi. Ya. Kemudian diameter dari pedalnya ini bisa antara 60-80% dari diameter bejana. Ya mungkin saking beda dengan propeller tadi ya, ini kan agak besar memang. Ya. Nah ini, jadi bedanya dengan propeller, dia untuk kecepatan rendah dan viskositas yang kental, ya tinggi. Ini pola aliran tangensial atau radial itu yang seperti ini ya. Nah, radial ini yang menyebar, ya, menyebar seperti ini. Kemudian ini ya. Ya, jadi ada sentral depresinya. Ini yang ke dalam, ya. Ini yang model keluar. Ya. Ini yang radial, ini yang model tangensial. Ya. Yang tangensial biasanya dari engkor ya, dari jangkar. Kalau ini yang dari yang model blades biasa tadi. Oke. Ini ada video ya terkait. Ini yang jenis pedal. Jadi ketika ini ya. Ini jumlah pengaduknya banyak ya, ada di tengah, bawah, atas ya. Ini. Jadi memang tujuannya untuk yang viskositas tinggi ya. Ini kalau kita lihat kalau viskositas tinggi kan memang butuh pencampuran yang ekstra keras ya. Ekstra keras sehingga memang butuh yang bentuk pedal seperti ini. Di semua sisi ya, di semua bagian ini kena ya, kena untuk diaduk. Ini pedal. Nah, ini biasanya bentuk pedal atau jangkar ini dipakai untuk proses fermentasi ya, proses fermentasi di reaktor fermentasi, karena memang butuh, kalau fermentasi kan nggak boleh pakai pengaduk yang kecepatannya tinggi karena nanti akan mengganggu kerja mikroba ya, mikrobanya nanti pusing gitu nanti kalau berputar-putar terlalu cepat, jadi butuhnya yang pelan ya, sehingga nggak merusak mikrobanya juga ya. Nah, juga nggak, ya intinya nggak mengganggu keseimbangannya mikroba, dan proses fermentasinya itu tetap berjalan ya. Biasanya cocok untuk reaktor fermentasi. Kemudian nanti untuk pedal ini spesifikasinya bisa tergantung dari hasil perhitungan juga ya, mau pakai 4 atau 6, kemudian mau pakai yang jangkar atau yang seperti ini biasa, itu nanti juga pengaruh dari kebutuhannya. Kalau biasanya yang tadi yang fermentasi pakai yang engkor, kalau yang seperti ini biasanya untuk ya mencampur fluida kental yang enggak bukan proses fermentasi ya, reaksi biasa lah. Nah, ini ya. Kemudian untuk yang ketiga ada jenis turbin. Turbin ini, nah modelnya seperti ini. Ya,
Ini ada dengan model tadi ya, turbin ada yang dengan kemiringan 45 derajat, ya. Kemudian ada yang biasa aja ya, open turbin, ya. Atau turbin dengan piringan. Ini turbin yang dengan piringan, turbin dengan disk, ya. Kalau ini yang turbin biasa tanpa disk. Ya. Kemudian kalau turbin ini dia menghasilkan aliran yang radial, ya, seperti yang tadi ini, seperti yang pedal ini tadi. Kemudian ya ini biasanya untuk mendispersikan atau mencampur gas, ya, melarutkan gas. Ya. Oke, turbin ini selain menghasilkan pola radial juga bisa menghasilkan pola aksial seperti propeller tadi dan bermanfaat untuk mencampurkan suspensi padatan, ya kayak selari itu ya. Karena alirannya itu langsung ke bawah dan menyapu ke atas. Ini sifat dari pola aksial, ya, dari bawah ke atas. Ya. Nah, ini tipe pengaduk turbin, ya. Ada yang flat blade, ya, bentuknya datar seperti ini, lurus-lurus aja. Ada yang curve blade, jadi berbentuk kurva seperti ini. Ada yang pitch blade, ya, jadi kayak ada ketebalannya, ya, pitch blade. Oke, ini macam-macam turbin, nama-namanya ya. Ini nama-namanya aja. Ini turbin dengan piringan ya, dengan disk tadi. Kemudian ini yang turbin dengan pisau ya, model setengah pipa maksudnya. Turbin model setengah pipa. Ya, macam-macam ya. Kemudian ada juga turbin yang nah seperti ini. Ini ya hampir mirip kayak setengah pipa tadi, tapi ya lebih panjang ininya ya, lekukannya. Nah, ini ada video lagi. Ini kalau kita lihat turbin ya, nanti ini pola aliran yang terbentuk ya. Ini. Nah, jadi di sisi posisi seperti ini ya. Nah, dia mencampur nanti lama-kelamaan akan membesar ya, membentuk pola aksial. Ya. Ini yang tipe Ruston turbin ya. Dengan kecepatan 136 rpm. Ini masih kecepatan rendah. Nah, turbin itu sebenarnya bisa dipakai untuk kecepatan tinggi dan cairan yang encer ya, turbin itu. Cocoknya untuk cairan encer. Oke. Ini ada video lagi. Ini untuk mengaduk semacam pasir ya, atau mungkin semen ya. Ini pasir ya, pasir kerikil. Ini kemudian ada jenis yang berikutnya, ada helical ribbon ya. Helical ribbon ini biasanya untuk mencampur fluida di atas 1000 Pascal second. 1000 Pascal second ini sama kayak berapa centipoise ya tadi? Oh, berarti sangat tinggi ya. Fluida yang viskositasnya sangat tinggi nih, helical ribbon ya. Nah, viskositas yang sangat tinggi ini. Nah, jadi helical ribbon memang dipakai untuk mencampur yang kental ya, bisa mungkin gel gitu ya, seperti gel, dan dia memang bekerja pada kecepatan rendah ya.
Dan ini prinsipnya nanti dia akan memompa ininya, fluidanya, liquidnya, liquid yang kental tadi itu dari dasar menuju ke permukaan. Jadi kayak ya benar-benar mengaduk ya. Dari bawah diangkat ke atas, nanti dicampur lagi. Jadi bisa berpindah posisi fluidanya ya. Jadi nanti larutan yang di permukaan akan jatuhkan ke bawah, mengisi kekosongan yang ada. Sedangkan yang di bawah naik ke atas. Ya. Nah, pola yang dihasilkan dari helical ribbon ini ya pola tangensial ya. Kita bisa sebutnya dengan pola tangensial. Ini ilustrasinya. Ini agak ini ya. Ya, seperti itu gambarannya ya. Oke. Kemudian ya, kita bisa melihat ya penggunaan propeller yaitu di banyak industri ya, khususnya di industri minuman karena memang propeller bekerjanya pada kecepatan yang sedang ya, tidak terlalu cepat juga tidak terlalu lambat, untuk viskositas yang juga tidak terlalu kental ya, yang cukup ya encer lah. Kemudian juga di dalam pembuatan larutan garam, pembuatan larutan warna. Dan itu juga untuk pedal biasanya umumnya digunakan untuk pembuatan semen ya. Kemudian untuk pewarna tinta ya yang sifatnya kental ya, fluidanya kental, pembuatan cat, kemudian pembuatan sirup ya. Kalau turbin biasanya di pembuatan susu kotak dan santan ya, untuk santan. Nah, kalau yang helical ribbon ini lebih ekstrim lagi viskositasnya, jadi untuk pakan ternak, untuk pengadukan lumpur ya atau selari, untuk minyak juga ya, kita menggunakan yang helical ribbon. Oke. Itu tadi penjelasan terkait mixing dan agitator ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu.